View. Full screen mode. Ya. Jadi berapa mata kuliah yang selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa. Waalaikumsalam. Jadi, seperti di beberapa mata kuliah yang lain ya, tugas saya membagi bola, bagi pekerjaan. Sambil berapa mengingatkan barangkali ada yang keselip gitu. Jadi di pertemuan ini semester ke depan kita akan ngobrolkan tentang manajemen pencegahan. Kita pernah diskusi di ini ya, siklus, tapi gimana mencermati manajemen pencegahan, mencoba pemaknaan itu biasanya nggak gampang, walaupun nggak sulit juga ya, tapi perlu ini loh bener gitu loh, nggak salah, ini salah makna gitu. Ini siklus bencana kita udah, siklus penanggulangan bencana itu kita katam banyak gitu, sering didiskusikan di berbagai pertemuan gitu. Ya. Dan saya berulang kali mengingatkan bahwa penanggulangan bencana itu adalah upaya kita untuk mengelola risiko-risiko. Jadi nggak bisa gambreng semua, tapi nyicil ya, dari perencanaan bangunan, pencegahan, mitigasi, siapsiagaan. Nah, yang perlu dimaknain ya, kalau gitu manajemen pencegahan. Tinggal enten pupuke wingking Pak, coba Pak. Enten pupuke. Jenengan ndapke Pak. Pak, Enten dong Pak. Pino bocor Pak Pino. Mino bocor. Pupuke krungu kene. Mandor besar ya. Enaknya kuliah sambil ini gitu, bisa tinggal makan, tinggal apa gitu. Yang enggak dosennya. Besok ya. Nah, itu gitu ya. Jadi lantas pekerjaan kita sebenarnya menyimak, menikmati itu bener nggak ya gitu, pencegahan gitu. Nah, kira satu semester tuh tentu paralel dengan mata kuliah yang lain ya. Anda kan bisa ikut 3, 4 gitu. Nah, jadi kalau pencegahan di undang-undang itu dipastikan menghilangkan ya, dan atau mengurangi ancaman. Nah, yang dikurangi itu ancamannya ya. Gitu. Ini di undang-undang gitu, ancamannya itu. Dengan ancaman yang hilang, maka ya, dampak itu atau kalau belum itu risiko, ya, akibat bahaya itu akan berkurang atau hilang, kan gitu. Jadi penyebabnya yang dikurangi, dihilangi, ya, sehingga akibatnya dikurangi.
Nah, eh, sementara kalau mitigasi itu memaknainya bahwa ancaman itu terjadi karena boleh jadi tidak dicegah, gagal dicegah, ya, atau kurang berhasil dicegah, gitu. Maka dimitigasi. Artinya udah ada kejadian. Ya. Ada kejadian, tindakannya yang dilakukan. Atau tindakan mengelola, mitigasi itu bahasa lainnya menjinakkan. Bahasa yang lebih ini. Jadi kalau ancaman ini gampangnya mukul gitu ya. Ya mengelola gimana tidak memukul atau memukulnya pelan. Orang marah mau mukul di direh-reh bahasa Jawa itu ini sampai mukul. Ya. Jadi itu gitu. Kalau masih mukul, kita nyiapkan bantal di muka kita biar nggak sakit itu, mitigasi itu bantalnya itu. Tapi kegiatan memukul itu kan orang marah, mukul, bisa macam-macam tempat yang dipukul, bisa kekuatan macam-macam, alatnya juga bisa macam-macam. Nah, kita mencegah misalnya mulai dari ini mukulnya pakai martil atau enggak, ya, gimana agar dia enggak pakai martil. Jadi logika mencegah itu moga-moga udah di ini. Ya. Nah, ya tujuannya nanti kita paham sehingga kalau ngasih tahu ke orang itu nggak kebalik-balik. Sudah disebut sebagai ahli manajemen bencana masih keselip itu kan ruwet juga itu ya. Nah, sehingga kadang contoh-contohnya itu perlu yang pernik-pernik yang ini sehingga ada nih ini dicegah. Kegiatan yang kadang-kadang nggak sadar bahwa itu mencegah. Gitu. Nah, karena itu kita lakukan di sini. Nanti akhirnya kita semua itu bisa memahami, menjelaskan, ya, merincikan buat apa tindakan yang bermakna pencegahan secara benar. Gitu. Nah, caranya tetap inilah pilihan kurikulum, jadi berpusat pada teman-teman. Kami ini sebagai pemberi pengantar di beberapa kuliah awal. Jadi mohon maaf kalau ini nambah, waduh nambah kerjaan lagi. Ya. Nah, pertemuan kita akan bagi jadi beberapa topik begitu. Ini sebagai pertemuan pertama pengantar saya nanti ke 23 juga. 45 dan 67 itu Pak Suarsono gitu ya. Nah, di pertemuan 2 dan 3 itu memastikan pokoknya obrolan tentang manajemen bencana dan pembangunan berkelanjutan. Itu pasti nggak asing buat teman-teman gitu kan. Tapi bagaimana di dalam membaca pembangunan berkelanjutan itu dari konteks pencegahan. Ya. Mana sih yang bisa dilakukan? Mungkin cara menarik lah. Oh iya, yang kadang pencegahan itu satu langkah yang paling tidak populer. Bahkan di Badan Penanggulangan Bencana sendiri dalam pemaknaan yang sesungguhnya.
terutama nanti di ancaman-ancaman yang berhubungan dengan apa, hmm, apa ya, politik investasi. Kalau alamiah memang nggak bisa dicegah pada level eh, ancaman dasarnya gitu. Tapi sebenarnya bisa bisa kita cegah pada turunan-turunannya. Nah, nanti apa itu bisa kita lihat bareng. Demand berkelanjutan yang 17 itu gitu ya. Bagaimana sih ya, kalau berurusan dengan ancaman. Ancaman yang hadir itu apa aja gitu. Dan bagaimana di dalam penanggulangan bencana itu dilakukan. Nah, nanti ujinya itu prakteknya itu di berikutnya. Manajemen pencegahan bencana tektogenik ya, yang ini kalau di UNDRR ya, sekarang itu bencana nyebutnya jadi bencana geologi yang tektogenik ya, yang dan vulkanogenik, jadi yang berhubungan dengan gaya goncangan dan letusan. Nah, nanti kita diskusikan itu, membaca karakter ancamannya jelas itu, lantas juga bagaimana kita membuat ini. Berikutnya klimatogenik. Yang nggak boleh lupa bahwa sekarang kan cenderung ada digium yang no natural disaster. Gitu. Artinya, oh kalau gitu bencana alam itu sebenarnya nggak ada ya. Yang ada adalah ancaman alamiah gitu. Yang kalau jadi bencana itu orang yang atau manusia yang kena itu. Terus nanti ada UTS-nya ngumpulin tugas tugas di ini. Berikutnya adalah manajemen pencegahan di bencana sosial. Sama PR-nya membaca karakter bahayanya, lantas mencoba mencermati apa nih yang bisa dilakukan untuk mencegah. Lantas berikutnya biologis dan terakhir ekologis gitu. Nah, yang biologis dan ekologis itu perangkat-perangkat di dalam bencana biologis itu biasanya dekat dengan urusan-urusan kesehatan. Ekologis itu dekat dengan Kementerian Lingkungan Hidup gitu. Teknologi itu juga sering tergantung nih, tergantung tentang apa ya. Ada SDM, ada gitu. Ya, selanjutnya adalah Kapasitas Rekta dan ujian. Ujiannya merevisi tugas. Ini. Nah, gimana prosesnya gitu. Ya. Kalau tadi ada teman-teman yang ikut di ancaman iklim itu saya ada listnya, silakan dicari, googling, unduh PDF, googling, unduh PDF, sudah dapat itu. Nah, kalau ini setiap
teman-teman tuh menyiapkan eh, presentasi mingguan sesuai topik. Artinya semua mau coba, gitu. Kalau di kajian zaman kan milih 3 dari 6. Tapi kalau misalnya, wah saya mau semua, itu bagus gitu. Siapa tahu itu dosen ngetes itu. Karena harus ada pemaknaan ini bedanya siapa ya? Salah satunya bedanya dari jumlah Sama urusan tugas. juga sama urusannya Bu Ida gitu. Bocor kayaknya dok. Iya Pak, Nggih Prof. Ini soalnya, ya Prof, mohon maaf. Saya tahu. Iya mau pinjam uang ini Prof. Jadi saya nggak mau ngikut-ngikut urusan nanti takut salah Prof. Nanti dari sini ini di mana tuh saya? Oh di Malang, nggak Ini pulang Jun Jogja, Prof bocor. saya kan repot ini. Takut salah masuk ke rumah tangga orang Prof. Iya. Ya. Nah, hmm, jadi di minggu ke-4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 itu menyiapkan bahan, ya, presentasi mingguan. Sehingga siapnya kapan ya sekarang gitu. Tapi selalu dimulai dari bikin kelompok, ya, 3 orang. Nah, jadi yang diunduh apa gitu. Sesuai topik tadi. Eh, Kalau teman-teman konsisten di satu wilayah terus gitu, lantas ngunduh topik eh, geologi atau habis itu ke klimatologi, habis itu sosial, habis itu apa biologi gitu. Itu bagus gitu. Topiknya kan itu ya. Jadi kasus-kasus tektonogenik atau geologi, klimatogenik, sosial, biologi, sama ekologi. Itu bagus. Jadi dari semua urusan itu ada gitu di kabupaten atau kota itu. Nah, lantas dicermati itu. Bahannya itu diambil di semua media, laman resmi itu. Jadi misalnya ini mau Kabupaten Malang ah. Saya kebetulan di Malang ya, sekarang nih. Jadi yang tektonogenik ya di sini diopreknya, klimatogenik ya di sini diopreknya, sosial ya di sini gitu. Lantas apa ekologi juga di sini ya. Nah, monggo ya. Kalau bisa, terus kalau nggak bisa ya gimana ya pindah-pindah. Mana eh, yang tektonogenik itu karo misalnya itu yang eh, apa hidrometeorologi klimatogenik itu Demak misalnya. Nanti yang eh, sosial itu yang Ngawi itu atau ini sekarang lagi banyak di mana-mana misalnya. Terus nanti yang apa lagi gitu ya, yang ekologi misalnya di Kendari gitu, atau beda silakan. Semua datanya diambil dari media.
dan laman resmi. Laman resminya Pemda, laman resminya badan-badan, laman gitu. Nah, lanjut di analisis bersama kelompok yang 3 orang itu. Nanti para pengampu itu yang fasilitasi. Nah, karena itu nanti setiap kita itu menyiapkan itu barang. Nah, ya, browsing, cari, bikin apa bahan tayangnya itu dan menyiapkan untuk diseminasi. Karena ada waktu presentasi 2 minggu gitu ya. Maka presentasi itu boleh banget berkali-kali gitu. Karena ketika presentasi kita diseminasi pengetahuan, ngamal, nanti dapat masukan, temennya ganti yang ngamal gitu. Kita memperbaiki, ngamal lagi. Jangan sampai jadi nanti ketika kita setiap minggu nyiapkan bahan, setiap minggu kita nyiapkan bahan. Dalam 1 minggu diskusi bisa 2-3 kali. Kalau kelompoknya 6 ya 3 kali 2 minggu habis ya, alhamdulillah. Ya. Lantas gimana ya presentasinya? Siapa yang mau siap gitu. Boleh presentasi banyak kali, yang nggak boleh itu tidak presentasi. Karena nanti nggak ada masukan. Ya. Nah dengan demikian, gimana ya? Tentukan daerahnya atas topik-topik itu, atau dibalik. Setiap topik ini daerahnya mana? Nah, gantian teman satu kelompok itu nggak boleh aja. Ya. Nah, biar nanti pemaknaannya kita tidak dalam tanda petik tersesat, ya, maka ada 1-2 kali obrolan saya untuk itu sebelum teman-teman membuat bahan tayang. Jadi itu ininya apa PR-nya kayaknya udah. Nah, hasil presentasi mingguan dikumpulkan saat TS atau US setelah diperbaiki sesuai masukan saat diskusi dan termasuk masukan selama proses diskusi. Jadi, oh iya bener ya itu gini kita perbaiki gitu. Ya, jadi bukan presentasi nanti ketika numpuk ada itu buat UTS apa UAS tumpuk lagi sama plek masukan nggak diperbarui. Hal yang mungkin kita bisa tangkap dari yang lain. Wah itu bagus ya. Mau bikin itu misalnya. Ya, jadi itu ini. Itu teman-teman, ibu bapak sekalian. Ya, jadi kita ikuti itu. Izin Pak Ete memperjelas tugas saja. Yang kelompok tadi berarti satu kelompok membahas 4 topik itu ya Mas? Oh iya, akhirnya satu kelompok membahas ya 4 tuh ya? 4 topik kan kelompoknya kelompok diskusi ya ininya. Membahas 5 topik. 5 topik, ya. Terus setiap topik itu masing-masing harus bikin presentasi atau presentasinya satu? Satu topik, satu presentasi, satu kelompok gitu. Ya. Ya, betul toh? Oke, Jadi berarti satu kan kelompok bisa itu bergantian. Yang bisa presentasi bisa bergantian. bergantian. Oke. Jangan sampai ada individu yang nunut terus gitu. Jadi wah ini kadang-kadang penilaian itu agak buruk ya.
Udah dinilai dari ini tak bilangin ya. Nilai itu kadang-kadang nggak riwah-riwah ya kan. Misalnya kita sama-sama menikmati. Bingung ngasih nilai itu, nilai dari pemunculan wajah di screenshot aja lah. Nilai dari berapa kali jadi presenter misalnya. Ketika semua sama baik itu kan harus ada pembeda ya. Iya Pak Mino, betul. Jadi bikinnya juga bareng loh ya, jangan sampai nanti topik satu, Pak Mino, topik dua temennya, topik tiga temennya lagi. 3 orang karena 6, kita dua-dua bikinnya ya. Ya nggak apa-apa, draft nolnya itu nggak apa-apa, tapi draft jadinya itu dipahami. Kan kita sering gitu juga. Kalau ini ada 6 topik itu, 3 ya. Ini aku ngajari aja. Oh, draft nolnya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Draft nolnya siapa? Nah, nanti siapa nambah. Jadi jangan sampai ada yang draft nol nggak bikin, komen nambahin nggak bikin, cuma nunut nilai sih. Bisa nggak dapat rahmatullah nanti. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, boleh cukupin Ada sini. lagi di luar ini Pak, itu ini Ya. termasuk tugas sebelum-sebelumnya ya, yang kemarin yang apa konsep dan kebijakan kalau nggak salah ya, Ya. kan yang Renkon, RPB, EKRB, RPB, RPKB, dan Renkon. Itu juga sama seperti ini ya, kelompok diskusi Mas? Ya, jadi satu tugas itu dikerjakan satu kelompok. Nanti kalau akan pasti ada begini nanti. Ketika nilainya ada yang A, ada B plus sama B. Saya itu sumpah yang bikin. Teman saya yang itu yang numpang. Tapi saya kok B ya? Gitu. Nah, tapi kan ada orang yang introvert ya. Bikin ini, tapi nggak expose. Nggak munculin wajah, terus dosennya ilfil, terus ngomong saya. Cuma rasa-rasanya aja kan nggak. Karena saya kan bukan korprodi ya, jadi bukan apa. Dek, jadi bocah iki ono ora ya? Apa ya? Tak screenshot perasaan nggak nate enek. Kok dia tinggal turu gak ngomong, gak takon, gak gini. Nah, kayak gitu. Nah, kita kan nggak ngerti ya bahwa yang ngerjain Anda terus yang lain cuma menyetujui tanda tangan. Seperti itu. Walaupun ada mekanisme, nih, saya suka tanya itu kayak gitu. Nah, karena memang orang di sini ada Mbak Ulin kayak ini di Rasan-Rasan misalnya. Mbak Ulin kan tulisannya bagus. Tapi kalau ngomong malas kecuali jak ngobrol. Gitu. Apalagi kalau screenshot atau screenshotnya dibikin kayak ini ada magister manajemen bencana, terus ada kepala ditaruh gitu, tapi nggak kelihatan wajahnya. Cuma jadi kayak saya ngasih kuliah tapi begini. Nah, tuh. Kayak ada tapi nggak ada. Nih, wajahnya nggak kelihatan. Terus ilfilnya masuk ke saya, diceritain. Ini genengan mumpung masih di awal. Jadi kayak WA saya itu, ya yuk dijaga apa perasaan masing-masing gitu. Bahwa Anda punya perasaan, dosen punya perasaan. Nanti kalau ternyata
nggak kepantau blas itu. Biasanya lapornya belakangan gitu. Gitu. Jadi demikian dalam berbagi tugas juga mohon yang jangan sampai nanti malaikat Lek ning rokok sih tugas nunut terus arep langsung swarga kan enggak enak. Nggih, ada lagi? Oh ya, saya nggak buka chat apa nih chat. Oh ya, isi. Ya. Kalau ya kalau ya kayak di WA, aku nggak tahu WA ke grup mana itu dulu. Pokoknya aku saya cita karena itunya apa komennya teman-teman. Ada lagi? Kayaknya sudah, Mas. Masuk jadwal berikutnya. Setengah sebelas ya. Patut saya sih. Aku tuh di Malang. Saya tuh nggak percaya yang namanya bener bahwa ada sound horeg. Tadi pagi ini maunya itu apa, ngesum dari tempat adik itu. Sambil menikmati itu. Ternyata jalan depannya itu ditutup karena ada sound horeg gitu. Aduh. Jadi saya nggak boleh ke situ. Nggak kerungu nanti ngesumnya. Ya, makasih Ibu Bapak, teman-teman. Gitu ya. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya dan moga-moga sampai offline, ketemuan offline tadi kesehatan. Makasih. Silakan mulai mendiskusikan, milih lokasi yang itu bisa diurus. Nah, poin yang dicermati apa kita obrolkan minggu depan. Oh iya, sisa ngomong jadwal. Mata kuliah ini jadwal resminya kapan ya? Hari Rabu jam 3 sore, Prof. 3.15. Rabu jam 3.15. Untuk kelas reguler. Oh, beda-beda ya? Oh, ini pesertanya ada yang riset juga ya? Enggak ya? Konten, Prof. Ada, Prof. Ada Riset, ya? Prof. Oh, crack. Dijadikan satu udah mau sendiri-sendiri. Jadikan satu aja ya. Manut, Prof. Jangan manut, bro. Nanti di bahasa Jawa kan, kalau manut nggih. Nggih. Ya kalau gitu jadiin satu. Kalau riset itu apa? Harinya apa? Sabtu. Reguler Rabu jam 3. Yang riset Sepertinya Sabtu, Prof. Tapi ada beberapa yang jadwalnya beriri. Ada beberapa jadwal yang beririsan, Prof. Jadi masih ada maju mundurnya, Prof. Nek misalnya diganti ya dimainkan di Rabu, nggak? Punya kendala nggak? Dijadikan satu di Rabu. Eh, karena jadwalnya ini masih ya, Prof. Untuk 2 hari ini ada beberapa jadwal tuh yang maju mundur, Prof. Jadi
Mungkin kami mengikuti dulu, Prof. Nanti jika wonten kendala, kami akan informasikan tentang grup pripun, Prof. Monggo. Nggih. Ini yang riset berapa orang, yang reguler berapa orang ya? Riset 8 orang, Prof. Yang reguler? Anjir. Kalau yang angkatan 18 regulernya 8 orang, Pak. 8 sama 8. Oke, gini. Aduh. 8 itu kalau 4 ke sedikit. Oh iya, grup. Apa namanya? Jadi ingat. Pembagian grup per tugas itu juga boleh beda ya. Sebentar, ada. Bentar. Biar dibunyikan. Temen asesor pesawatnya jam 1:30. Sekarang jam berapa ya? Jam 11. Keluar hotel karena takut demo. Ada demo, ada sound horeg, ada mantenan. Kalau gitu jadwalnya Kak, kalau Sabtu jam pinten nggih? Yang riset Sabtu kayaknya riset penuh deh mungkin, Pak. udah dipakai semua ya? Enggak, jadwal aslinya? Iya, full kayaknya riset, Pak. Enggak, mata kuliah ini di riset jam berapa ya? Jadwalnya? Jadi saya enggak ada ya. Atau kalau reguler kan Rabu ya. Kalau bentar gitu. Iya. Iya. Oh iya. Yuk. Jam berapa Mas Asep? Ini apa? Mata kuliah ini di riset atau kawan-kawan riset yang lain? Apa ya, Prof? Ngapunten, Mbak Prof. Angel? Kalau di PDF yang di share ini untuk riset manajemen pencegahan kok tidak muncul nggih di tabel itu? Nggak muncul ya? Nggih. Atau dianggap satu sama ini ya, reguler ya? Kalau di reguler ada muncul Rabu itu, betul. Oh, berarti Pak Zaka mungkin lupa itu. Ya udah kalau gitu dibikin Rabu aja ya. Ikut jamnya Rabu nggih. Sambil silakan nanti
sampaikan ke Pak Jaka. Ada jadwal tersendiri enggak? Gitu. Tapi buat jaga-jaga di Rabu aja, ngikut di Rabu. Demikian. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya cukupkan. Kita ketemu besok di hari Rabu. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih, Terima kasih, Prof. Prof. Ini Atur nuwun, Prof. Sih, Pak. Izin lab, Prof. Sekian, Terima kasih, Prof.